Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, program studi bimbingan konseling semester 5 Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan informasi pada bidang belajar dengan materi yaitu cara menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter. Menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Cara menjadi siswa yang berprestasi sangatlah mudah, akan tetapi ada kebanyakan orang yang menganggap bahwa menjadi siswa berprestasi itu sangat sulit. Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Tips yang pertama adalah niatkan belajar sebagai ibadah. Belajar itu tidak hanya untuk mengejar capaian materi dan capaian dunia. Belajar membutuhkan proses, butuh kesabaran dan kesadaran dalam beribadah. Dengan memulai pembelajaran dengan ikhlas dan berniat sebagai ibadah, tidak akan ada perasaan sia-sia saat menerima ilmu apapun itu. Karena pada hakikatnya kita terlahir ke dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua adalah menjaga akhlak dan patuhi peraturan. Akhlak yang dibahas di sini mencakup luas. Nilai-nilai karakter dan juga peraturan yang ada di sekolah menjadi penting untuk dipatuhi. Dari kepatuhan inilah akan tampak akhlak yang baik. Tips yang ketiga adalah hormati orang tua dan guru. Ini menjadi hal yang terpenting dari menjadi siswa yang berkarakter. Doa kedua orang tua di rumah menjadi restu yang paling penting, karena dari kedua orang tua kita memperoleh segalanya yang kita butuhkan sebagai anak dan jangan sampai mengecewakan mereka. Di sekolah, semua ilmu yang didapat berasal dari guru yang mengajarkan kita tentang segala hal tergantung bidangnya masing-masing. Belajar dan memperhatikan guru saat sedang mengerjakan menjadi tugas utama kita. Tidak bisa dipungkiri, terkadang memang ada kesalahpahaman, entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dari kita sebagai siswa ataupun dari guru sekalipun. Tips selanjutnya adalah jadikan membaca sebagai kebutuhan. Menurut Profesor Dr. Haqib Al-Sirjani dalam bukunya Al-Qiraah Manhajul Haya, beliau menyampaikan urgensi untuk jangan dijadikan membaca jadi hobi. Beliau memberikan pengandaian dengan meminum air. Apakah orang-orang bisa menjadikan meminum air sebagai kegiatan? Tentu saja tidak. Ini adalah kebutuhan setiap manusia. Dari situ pula beliau menyatakan bahwa mengapa tidak menjadikan hal tersebut ketika pada kegiatan membaca buku. Orang yang ingin mengembangkan diri dan ingin mampu melihat berbagai macam hal dari perspektif yang berbeda, pasti sudah menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-harinya. Tips selanjutnya adalah motivasi belajar yang tinggi dan optimis. Mungkin di antara teman-teman berpikir bahwa jika terlalu ambisius untuk mencapai sesuatu adalah suatu hal yang sangat berlebihan. Memang benar, namun tidak seharusnya malah merusak semangat yang menjadi yang terbaik. Ambisius yang positif adalah ketika kamu sadar tujuan kamu belajar adalah untuk mengembangkan diri dan mengetahui rahasia alam semesta yang akan membuat kita lebih rendah hati kalau manusia itu tidak ada apa-apanya. Tips terakhir adalah rendah hati dan menjaga tekad untuk berhasil. Dengan semua ikhtiar dan doa yang sudah kita lakukan, hal yang paling penting adalah rendah hati terhadap apa saja yang kita sudah usahakan serta apa yang telah kita dapatkan. Jangan kecewakan diri kita sendiri dengan kenakalan yang kita buat. Percayalah, yang buruk akan memperoleh yang buruk pula. Mengedepankan tekad untuk selalu berhasil sangat mampu membuat kita bersyukur tentang apa saja, walaupun yang kita perjuangkan memperoleh kegagalan. Dari situ pula lah kita bisa belajar untuk berbuat lebih di kemudian hari nanti. Insya Allah kita bisa menjadi anak yang bisa membanggakan. Setelahnya kita harus bisa memanfaatkan dan membagikan ilmu yang kita punya.
Selanjutnya adalah beberapa manfaat menjadi siswa berprestasi di sekolah. Di antaranya, manfaat yang pertama adalah masa depan yang cerah. Dengan menjadi siswa yang berprestasi, peluang untuk memiliki masa depan yang cerah itu sangatlah besar. Ini disebabkan karena adanya kemampuan untuk mengasah kelebihan sehingga menimbulkan daya kreativitas yang tinggi. Orang yang kreatif berpotensi menciptakan lapangan kerja sendiri atau mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Manfaat yang kedua adalah kita bisa membanggakan keluarga. Jika kita berprestasi, tentunya keluarga pasti bangga, khususnya adalah kedua orang tua kita. Tujuan orang tua kita untuk menyekolahkan kita adalah agar kehidupan kita lebih baik daripada beliau. Kedua orang tua mungkin tidak butuh imbalan apapun dari anak-anaknya. Beliau hanya ingin melihat anaknya sukses. Dengan kita berprestasi, kita pasti akan membuat kedua orang tua kita menjadi bangga. Manfaat ketiga yang kita peroleh adalah mengharumkan nama sekolah. Jika ada event atau lomba antar sekolah, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan tingkat internasional, yang dipilih tentunya adalah siswa-siswa yang berpotensi di bidang yang akan diperlombakan tersebut. Seandainya kita menang, tentunya kita akan mengharumkan nama sekolah ataupun daerah asal kita. Selanjutnya adalah menimbulkan motivasi pada orang lain. Bila kita berprestasi, tentunya orang lain akan kagum dan berniat untuk mencapai prestasi seperti apa yang telah kita dapatkan. Orang lain akan termotivasi untuk meraih prestasi. Meskipun begitu, pasti ada saja orang yang iri dengan. Manfaat selanjutnya yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dalam agama Islam. Dengan berprestasi berarti kita telah dapat menuntut ilmu dengan baik, dan pastinya kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jangan sampai prestasi itu justru membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Sedikit tambahan kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian, bahwa untuk menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter itu harus kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Kita jangan terburu-buru untuk menggapai cita-cita yang besar, namun selalu beroptimis dalam melakukan hal yang kita inginkan. Pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semuanya akan membuat kita lebih kuat dan bisa menyemangati diri untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang ada di depan mata. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini terkait dengan bagaimana cara kita menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.